andai kan waktu itu saya langsung serah terima jabatan terus kemudian dilepas, kayaknya kesannya saya masih agak ragu, Pak. Tapi Bapak sudah memberikan kesempatan, kok kayaknya alhamdulillah saya tidak ragu memasuki manapun tugas dengan plong, dengan lapang dada, dan saya betul-betul sungguh bisa menikmati masa pensiun sebagai dan purna tugas ini. Terima kasih Bapak Kapolri. Pada kesempatan ini tentunya saya disampaikan untuk menyampaikan kesan dan pesan. Tapi terima kasih kepada panitia dan kebanyakan orang yang hidup pada era tersebut. Saya yakin teman-teman satu angkatan yang lain juga nggak tahu kita mau melundung kemana. Beda dengan sekarang. Orang mau masuk Taruna, Akpol, Akmi dan lainnya, ada pengarahan, ada latihan. Waktu itu betul-betul, dan sebenarnya bukan cita-cita saya untuk masuk apalagi di Akabri. Menjadi polisi pun bukan cita-cita saya. Jadi cita-cita saya sangat simpel sekali, pengen jadi camat. Karena saya pandang waktu itu di kampung, jabatan tertinggi kalau datang ke desa itu camat. Jadi saya bersungguh-sungguh pengen jadi camat, dan pendidikan yang akan saya tempuh sampai dengan saya menjelang tamat SMA yaitu IPDN waktu itu. Nah, tiba-tiba ada kesempatan untuk menjadi taruna di Akademi Kepolisian. Saya juga nggak menyangka sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama atau makhluk lainnya. Itu tekad saya ketika kegamangan waktu itu. Apakah saya akan masuk taruna, atau waktu itu guru ngaji saya bilang, apa iya kau masuk jadi abri? Kenapa nggak menggantikan saya? Saya bilang, Pak, mengabdikan di mana-mana sama saja. Dan dia menyambut, karena orang tua almarhum ibu dan bapak saya menyampaikan, panggilan saya itu Ping, Dovir, Doping, panggilannya jadi Ping. Dalam bahasa Indramayu itu kira-kira, katanya kalau lulus dari Akabri dapat juara 1, nanti orang tuanya bisa bersalaman dan foto dengan presiden. Kira-kira kamu bisa enggak ya? Waduh, kalau misalnya bisa, ini wong tua bisa bunga, artinya bangga sekali. Jadi ya saya jadi tidak muluk-muluk. Jadi saya kemudian ketika belajar dengan tekun di Taruna itu sebenarnya pengen menyenangkan orang tua. Yang nggak tahu dari mana, hanya pengen foto dan bisa bersalaman dengan presiden kalau nanti lulus jadi juara 1 katanya. Bukan dari Makayasa, nggak ngerti juga di Makayasa itu apa. Dan alhamdulillah waktu itu saya bisa berkesempatan lulus dan terkabul orang tua. Namun Bapak Ibu sekalian, karena mungkin itulah, tanya sama Pak Wahyu Dodo yang Adi Makayasa juga, berat jadi begal di Makayasa Pak Kapolri. Jadi sampai dengan saya pangkat bintang 2, setelah selesai jadi Kapolda, baru beban Adi Makayasa itu menjadi hilang. Tadinya kan setelah lulus, nah kalau nggak PTK masuknya gelombang pertama, masa Adi Makayasa gelombang kedua. Ketika pendidikan, rankingnya tidak 10 besar, maka Adi Makayasa rankingnya jeblok. Nah, jadi memang beban terus. Ketika penugasan, kalau ada apa-apa salah aja Pak Wahyu ya. Nah, Mas Adi Makayasa tugasnya kayak begitu, banyak pelanggaran. Jadi memang kami itu terbentuk dan dibagari oleh dalam tanda kutip ketakutan melanggar ini itu dan sebagainya. Tetapi karena ada pagar itu, alhamdulillah kemudian itu lambat laun itu menjadi yang terbangun adalah karakter seperti itu. Jadi alhamdulillah saya bisa lulus. Dan kalau Bung Karno itu cita-citanya, saya ada di sini Pak. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu cocok. Lo pengennya masuk Akpol itu jadi jenderal, setelah jenderal jadi Kapolda, setelah jadi Kapolda jadi Kapolri. Itu cita-cita saya. Nah, ketika itu benar, nggak jadi Kapolri, alhamdulillah bintang 3 jadi Wakapolri. Sesuai. Jadi saya menjalankan amanat Bung Karno sebenarnya. Itu udah biasa. Nah, saya terima kasih. Ini saya juga nanya, kuat-kuat Bapak Kapolri dan Bapak Ibu sekalian, ini sementara membentengi saya. Kalau di sana, nah ini tadi foto saya masih Taruna. Itu saya ambil. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Subhanul Yaum Rizalul Khod, artinya bahwa pemuda hari ini pemimpin masa depan. Itu kira-kira ya paling tidak pernah jadi Kapolda, pernah jadi Wakapolri. Nah, cocok juga cita-citanya. Yang lain, nah, karena kesan dan pesannya kan susah ya. Terima kasih. Bersikap pengen mengimbangi AI tadi. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah apabila manusia tidak melakukan hal yang tidak dimiliki oleh artificial intelligence. Apa itu? Yaitu sisi humanisme dan sisi kemanusiaan kita.
Yang paling gampang apa? Rasa empati dan kehangatan kita. Insya Allah kalau kita anggota polisi, kemudian kita menerapkan hal-hal yang sifatnya humanisme tadi, kita juga tidak akan pernah tergantikan oleh yang lain. Jadi AI boleh berkembang, tapi ingat, jangan dikatakan bahwa orang kalau misalnya kita bersaing dengan AI, kita apapun akan kalah. Satu hal yang tidak bisa ditandingi oleh AI adalah sisi humanisme, sisi kemanusiaan, sisi empati, dan sisi kehangatan kita sebagai manusia. Oleh karena itu Bapak Kapolri senang sekali kemarin menyampaikan bahwa Polri untuk masyarakat itu adalah jargon yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dalam hal melalui kedinasan. Bapak sudah banyak sekali. Karir saya ditopang oleh Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ketika jadi bintang 3, beliau yang menunjuk saya menjadi Kabid Intokam. Kemudian saya jadi Irwasum, beliau yang menunjuk saya jadi Irwasum. Ketika saya menjadi Wakapolri, beliau yang menunjuk saya Wakapolri. Terima kasih Pak Sigit. Itu saya telusuri kenapa begitu. Ternyata perjalanannya memang Pak Kapolri dengan saya itu selalu tidak lepas. Saya di Tangerang, beliau di Tangerang. Saya di Akpol, beliau juga masuk di Akpol. Saya masuk lagi PTK Dinas Tangerang, beliau juga ikut ke Tangerang. Saya jabatan Kapus Kodal, beliau juga jadi jabatan Kapus Kodal. Sampai saya Kapolda Banten, nggak ngerti, ikut juga di Banten. Jadi ada hubungan emosional seperti itu. Yang menguntungkan apa? Bisik-bisik, Pak, ingat-ingat kami, Pak. Ada sejarah panjang itu. Alhamdulillah, beliau selalu mengatakan hal itu. Dan bukan apa Bapak Makbul, saya ingat betul menjelang purna tugas waktu itu, saya ditawari beliau, ada, Bang, Abang ada slot, nanti ada begini. Saya jujur mengatakan pada Pak Kapolri, Pak, niat saya itu pengen soft landing. Jadi biar saya tetap di kepolisian saja, soft landing di kepolisian menjadi purnawirawan. Terima kasih atas tawarnya Pak Kapolri. Dan alhamdulillah tadi beliau bisik-bisik, bagaimana Bang? Pak, 2 bulan percobaan jadi purnawirawan kok rasanya enak. Biarlah kami purna tugas ikut dengan Pak Makbul saja nanti. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Juliati Sigit Prabowo sebesar-besarnya. Selebih daripada itu, tentunya saya hari ini sudah memasuki masa purna tugas dan saya sudah disambut oleh Pak Makbul untuk bergabung menjadi purnawirawan. Saya tersentuh dengan salah satu bait dari lagu himne Purnawirawan Polri, bahwa di situ dikatakan Purnawirawan Polri itu ibarat sang bayi. Semangatnya tidak akan pernah luntur dan semangatnya terus akan membara. Kira-kira bunyinya seperti itu. Mudah-mudahan saya menjadi purnawirawan, semangatnya akan terus sebagai moto daripada Purnawirawan Polri, yaitu tetap setia. Saya purna tugas hanya semata-mata pamit dari kedinasan, tapi insya Allah Bapak Kapolri, sumbangsi saya apapun untuk kebaikan dan kemajuan Polri tentunya terus akan kami gaungkan. Sekali lagi terima kasih atas kehormatan yang begitu besar diberikan kepada kami, diberikan kesempatan untuk acara ini. Saya hampir lupa Pak pasang atribut. Tadi pagi saya pasang atribut sendiri. Kalau orang Indramayu itu berbesmili itu terharu air mata saya. Masya Allah, saya masih ada kesempatan memasang baju PDU lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapolri, terima kasih kepada semuanya, terima kasih Polri. Saya pamit dan undur diri. Sekali lagi khusus pada kesempatan ini, di samping saya, istri saya sudah mendampingi saya, ada keluarga, ibu dan tercinta, terima kasih. Pada akhirnya pelabuhan cinta itu akan berlabuh di keluarga, dan saya alhamdulillah memiliki keluarga, masih ada ibunda, kemudian juga sahabat, teman-teman saya yang baik. Terima kasih Pak Krisnanda, Pak Agus Sariful, dan Pak Imam Widodo, ini Pak Suntana. Beliau bertiga Laskar Pajang Pak Suntana. Nah, sebentar lagi akan mengikuti jejak saya. Saya kasih tahu dan bisik-bisik, jadi purnawirawan itu terbebas dari dering handphone dan penugasan. Yang jelas tidurnya semakin nyenyak, insya Allah. Tadi sekali lagi terima kasih atas semua yang sudah diberikan kepada kami. Kami akhiri bila itu kal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih kepada
beserta